Ibtu Budi melangkah tegap melewati lorong kantor kepolisian, seragamnya rapi tanpa celah, dan wajahnya memancarkan wibawa seorang aparat yang dihormati. Bagi masyarakat, ia adalah pahlawan yang tak kenal takut dalam memberantas kejahatan, terutama narkotika. Namun, di balik citra suci itu, Ibtu Budi menyimpan rahasia kelam. Dengan tangan besinya, ia mengendalikan jaringan narkoba terbesar di wilayahnya, memastikan setiap gram yang beredar memberi keuntungan besar bagi dirinya. Ia bukan hanya pelindung para bandar, tetapi juga algojo yang menyingkirkan siapa saja yang berani menentangnya. Malam itu, di sebuah ruangan gelap di belakang kantor polisi, seorang pemuda bernama Arman gemetar ketakutan. Tangannya terikat, wajahnya lebam akibat pukulan. Arman hanyalah salah satu dari sekian banyak pengguna narkoba yang ditangkap bukan untuk diproses hukum, melainkan untuk dijadikan pion dalam permainan kotor Ibtu Budi. "Kamu ingin bebas?" Suara Ibtu Budi terdengar dingin, membuat Arman menahan napas. "Bantu aku menjebak beberapa orang." Atau, ia mengeluarkan pistol dan menempelkannya ke dahi Arman. Pemuda itu tak punya pilihan. Ia mengangguk cepat, meskipun hatinya hancur. Selama bertahun-tahun, Ibtu Budi membangun kerajaan narkobanya dengan cara yang licik. Ia menangkap para pemakai kecil dan memaksa mereka bekerja sebagai informan atau kurir. Jika mereka menolak, mereka akan menghilang tanpa jejak. Para bandar yang membayar perlindungannya bisa beroperasi dengan bebas, sementara pesaing yang tidak tunduk akan ditumbangkan oleh operasi polisi yang ia rancang sendiri. Tak ada yang mencurigainya, bahkan rekan-rekannya di kepolisian menganggapnya sebagai petugas yang berdedikasi. Tak ada yang tahu bahwa setiap kali ada penggerebekan besar, barang bukti yang disita justru kembali ke tangannya, siap untuk dijual kembali ke pasar gelap. Namun, sebuah kesalahan kecil mengancam segalanya. Arman, yang merasa dikhianati dan sudah muak dengan ketakutannya, memutuskan untuk melawan. Dengan napas tertahan, ia menemui seorang perwira kepolisian bernama Kompol Rendra dan menyerahkan bukti yang mengejutkan, rekaman suara Ibtu Budi yang tengah mengatur transaksi narkoba dengan seorang bandar besar. Bagi Rendra, ini bukan sekadar kasus biasa, melainkan pengkhianatan terhadap institusi kepolisian yang harus segera diberantas. Dalam diam, ia menyusun rencana. Ini bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga perang melawan serigala berbulu domba di tengah-tengah mereka. Di luar sana, tanpa disadari oleh Ibtu Budi, jebakan telah dipasang. Jaringan yang selama ini ia kendalikan mulai rapuh, kepercayaan anak buahnya mulai goyah, dan bayangan kejatuhan mulai mengintainya. Namun, sang Ibtu masih berdiri tegak, tersenyum penuh percaya diri, seolah dirinya tak tersentuh. Ia tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia adalah sang buruan. Dan kali ini, tak ada jalan keluar. Kompol Rendra duduk diam di ruangannya, matanya menatap layar laptop dengan tajam. Di hadapannya, rekaman suara Ibtu Budi yang diterima dari Arman terus diputar berulang kali. Setiap kata yang keluar dari mulut sang perwira korup itu bagaikan pisau yang mengoyak kehormatan kepolisian. Ini bukan sekadar kasus narkoba biasa, ini adalah bukti bahwa seorang penegak hukum telah berubah menjadi penjahat yang ia seharusnya perangi. Rendra mengepalkan tangannya. Ia tahu, melawan orang seperti Ibtu Budi bukan hanya soal menangkap seorang kriminal, tetapi juga soal berhadapan dengan jaringan kekuasaan yang gelap, yang bisa saja menjatuhkan siapapun yang berani melawan. Dengan hati-hati, Rendra mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari polisi-polisi kepercayaannya. Mereka tahu bahwa gerakan ini harus dilakukan secara rahasia. Jika Ibtu Budi sampai curiga, rencana mereka bisa gagal dan nyawa mereka bisa jadi taruhannya. Malam itu, dalam sebuah pertemuan tertutup, mereka menyusun strategi untuk menjebak sang pengkhianat. Operasi ini harus cepat, bersih, dan tidak boleh memberi kesempatan bagi Ibtu Budi untuk melarikan diri. Salah satu anggota tim berbisik tegang, "Kita tidak hanya melawan satu orang, Pak, dia punya banyak kaki tangan di dalam dan luar kepolisian." Rendra mengangguk, ia sadar betul bahwa setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Sementara itu, Ibtu Budi masih merasa aman. Dengan senyum puas, ia duduk di ruangannya, menikmati secangkir kopi sambil menunggu laporan dari anak buahnya. Ia tak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, semuanya akan berubah.
Ketika sebuah pesan masuk di ponselnya dari seorang bandar narkoba besar yang biasa bekerja dengannya, ia tak menyadari bahwa pesan itu adalah umpan. Ada barang baru, butuh tempat aman untuk transaksi, tulis pesan itu. Ibtu Budi dengan santai membalas, mengatur pertemuan di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama, tim Kompol Rendra sudah bergerak dalam bayangan, bersiap menangkapnya dengan bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, gudang tua yang biasanya menjadi saksi bisu transaksi gelap kini dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Ibtu Budi datang dengan penuh percaya diri, diiringi beberapa anak buahnya. Ia tak menyadari bahwa dari kejauhan, tim Rendra sudah mengamati setiap gerakannya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika sang bandar pura-pura mengeluarkan barang bukti, tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar, tanda bagi tim kepolisian untuk menyerbu masuk. "Polisi, angkat tangan!" teriak Rendra, diikuti oleh kilatan lampu senter dan suara langkah kaki yang mendesak masuk. Dalam kepanikan, Ibtu Budi mencoba melawan. Tangannya refleks meraih pistol di pinggangnya, namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, sebuah pukulan keras menghantam bahunya, menjatuhkannya ke lantai. Tangannya diborgol dengan kasar, wajahnya penuh amarah saat ia menatap Rendra. "Kau tak tahu siapa yang kau hadapi, Rendra, ini belum selesai," bisiknya dengan nada mengancam. Namun kali ini, senyum percaya dirinya sirna. Ia bukan lagi sang pemburu. Ia telah menjadi buruan. Di luar sana, sirene polisi meraung, menandakan bahwa kejahatannya telah berakhir. Namun, dalam kegelapan, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu, balas dendam dari mereka yang selama ini ia hianati. Pagi itu, berita penangkapan Ibtu Budi mengguncang seluruh negeri. Media-media besar menayangkan wajahnya yang tertunduk dengan tangan terborgol, diapit oleh beberapa polisi berseragam. Sebuah ironi yang pahit, seorang aparat penegak hukum yang selama ini dielu-elukan sebagai pahlawan ternyata adalah dalang dari jaringan narkotika yang selama ini ia berantas di depan publik. Masyarakat terbelalak, sementara rekan-rekan sesama polisi terbagi antara keterkejutan dan ketakutan. Ada yang mengutuknya sebagai pengkhianat, tapi ada juga yang diam-diam khawatir, karena mereka tahu, kejatuhan Ibtu Budi bisa menyeret banyak nama lainnya ke dalam pusaran kehancuran. Di dalam ruang interogasi, Ibtu Budi duduk tenang, meskipun tangannya masih diborgol. Ia memandangi Kompol Rendra dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir ini akan berakhir di sini?" Suaranya pelan, tapi tajam. "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku bukan orang biasa, Rendra. Banyak yang bergantung padaku. Kau hanya menyalakan api perang." Rendra tetap diam, menatapnya dengan dingin. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan. Ibtu Budi bukan hanya seorang perwira korup, ia adalah simbol dari jaringan kotor yang lebih besar. Dan dengan tertangkapnya dia, akan ada banyak orang di luar sana yang kini merasa terancam. Di luar gedung kepolisian, ratusan wartawan berkumpul, menunggu perkembangan terbaru. Arman, saksi kunci dalam kasus ini, diam-diam dipindahkan ke lokasi rahasia oleh tim Rendra. Mereka tahu, jika ada satu orang yang paling ingin dibungkam oleh kaki tangan Ibtu Budi, itu adalah Arman. Namun, meskipun dijaga ketat, ancaman tetap terasa di mana-mana. Di dalam sel tahanan, Ibtu Budi tetap tersenyum, seolah tahu bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar berkuasa. Malam itu, saat sebagian besar orang berpikir bahwa kasus ini telah berakhir, sesuatu yang mengerikan terjadi. Salah satu saksi yang hendak memberikan kesaksian tiba-tiba ditemukan tewas di rumahnya. Polisi menyebutnya sebagai bunuh diri, tapi Rendra tahu lebih baik dari itu. Ini adalah pesan bahwa jaringan Ibtu Budi masih hidup, masih beroperasi, dan mereka tidak akan diam begitu saja. Seolah membuktikan hal itu, dalam waktu yang sama, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terlihat melintas lambat di depan rumah keluarga Arman. Bahaya mulai bergerak di dalam kegelapan. Di balik jeruji besi, Ibtu Budi masih memiliki kekuatan. Ia tahu bagaimana sistem bekerja, dan ia tahu bahwa selama orang-orangnya masih ada di luar sana, ia tidak benar-benar kalah. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari, tidak semua musuhnya ada di luar. Ada orang-orang di dalam penjara yang membencinya lebih dari siapapun. Orang-orang yang pernah ia jebak, ia hianati, dan kini menunggunya dengan penuh dendam. Ibtu Budi mungkin berpikir bahwa ia masih bisa mengendalikan segalanya. Tapi ia lupa satu hal penting, di dalam penjara, aturan yang berlaku bukan lagi miliknya.
Ibtu Budi duduk di sudut selnya, matanya tajam mengamati setiap pergerakan di dalam penjara. Ia tidak takut, ia tahu bahwa meskipun saat ini ia berada di balik jeruji, masih banyak orang yang setia padanya di luar sana. Anak buahnya pasti sedang bekerja keras mencari cara untuk membebaskannya. Namun, di dalam dinding dingin penjara ini, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, suasana yang mencekam. Tatapan para napi di sekelilingnya bukanlah tatapan hormat atau takut, melainkan penuh kebencian yang tertahan. Mereka semua tahu siapa dirinya, dan lebih dari itu, mereka tahu apa yang telah ia lakukan di luar sana. Hari-hari berlalu, dan tekanan semakin terasa. Makanannya terkadang datang terlambat, kadang terasa aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Bisikan-bisikan terdengar di lorong-lorong penjara, menyebut namanya dengan nada mengancam. Para sipir yang dulu mungkin bisa disuap olehnya kini tampak tak peduli, bahkan beberapa dari mereka sengaja membiarkan napi-napi lain menatapnya dengan penuh niat buruk. Ibtu Budi mulai sadar, bahwa di dalam penjara ini, ia bukan lagi penguasa. Ia hanyalah seorang tahanan, sama seperti yang lain, dan lebih buruk lagi, ia adalah musuh bagi sebagian besar dari mereka. Pada suatu malam, saat semua napi sudah kembali ke selnya, Ibtu Budi mendengar langkah kaki mendekat. 3 orang narapidana bertubuh besar berhenti di depan jeruji besinya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan luka panjang di wajahnya, menyeringai. "Akhirnya kita bertemu, Budi," katanya dengan suara rendah, penuh kebencian. Ibtu Budi menegan, mengenali pria itu, Togar, seorang bandar narkoba kecil yang dulu ia jebak dan kirim ke penjara ini demi membersihkan persaingan di jalanan. "Kau pikir kami lupa?" Togar melanjutkan. "Kau yang menaruh kami di sini. Sekarang, kita punya kesempatan untuk membalasnya." Ibtu Budi mencoba tetap tenang, meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun menjebak, mengkhianati, dan menyingkirkan orang-orang seperti mereka. Dan sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di lorong membuatnya terjaga. Setiap bayangan yang bergerak terasa seperti ancaman yang siap menebasnya kapan saja. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, di dalam penjara ini, ia lebih berbahaya daripada saat ia masih bebas. Sementara itu, di luar, Kompol Rendra terus mengawasi perkembangan kasus ini. Ia tahu bahwa meskipun Ibtu Budi telah ditangkap, perang ini belum berakhir. Jaringan narkoba yang selama ini dilindungi oleh Ibtu Budi masih berkeliaran, dan mereka pasti akan berusaha menyelamatkan atau membungkamnya. Tapi Rendra juga tahu satu hal, Ibtu Budi telah kehilangan kekuasaannya. Di dalam penjara, ia bukan lagi seorang perwira yang ditakuti. Ia hanya seorang pria yang telah kehilangan perlindungan, dikelilingi oleh musuh-musuhnya yang siap menagih hutang darah. Dan saat ini, mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi keadilan dengan cara mereka sendiri. Malam itu, udara di dalam penjara terasa lebih dingin dari biasanya. Ibtu Budi duduk di sudut ranjangnya, matanya liar mengawasi setiap gerakan di luar selnya. Sejak ancaman dari Togar dan kawan-kawan, ia tak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap suara langkah di lorong, setiap bisikan samar di antara jeruji, membuatnya semakin gelisah. Ia tahu, waktunya semakin menipis. Keberadaannya di sini bukan hanya sebagai tahanan biasa, ia adalah target. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak tahu kapan eksekusi itu akan terjadi. Tengah malam, suara derit pelan terdengar dari luar selnya. Ibtu Budi menajamkan pendengaran, tubuhnya menegang. Lampu di blok tahanannya tiba-tiba berkedip, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti seisi ruangan, hanya tersisa suara napas para tahanan yang terdengar lebih berat dari biasanya. Detik berikutnya, langkah-langkah kaki mendekat, senyap namun pasti. Ada seseorang, atau mungkin lebih dari satu orang, bergerak di dalam kegelapan. Ibtu Budi mencoba meraih benda apapun yang bisa ia gunakan sebagai senjata, tetapi ia tak menemukan apa-apa selain ketakutannya sendiri. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari ujung lorong, diikuti dengan jeritan tertahan. Sesuatu sedang terjadi. Ibtu Budi menahan napas, berharap itu bukan untuknya. Namun, harapannya hancur seketika saat suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan selnya. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan keberadaan mereka. Togar dan beberapa napi lain berdiri di sana, menatapnya seperti pemangsa yang akhirnya mendapatkan buruannya.
Waktumu sudah habis, Budi. Suara Togar terdengar pelan, nyaris berbisik, namun jelas mengandung ancaman mematikan. Dalam sekejap, jeruji selnya terbuka. Bagaimana mungkin? Ibtu Budi tak sempat berpikir lebih jauh. Tangan-tangan kasar menariknya keluar, menyeretnya ke lorong gelap. Ia berusaha melawan, tetapi pukulan keras mendarat di perutnya, membuatnya terhuyung. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia ingin berteriak, memanggil sipir, tetapi tak ada seorang pun yang datang. Ia baru sadar, sipir telah dibayar untuk berpaling. Ia benar-benar sendirian. Malam itu, di dalam lorong gelap penjara, Ibtu Budi menghadapi keadilan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar, penjara tetap sunyi, seolah tak ada yang terjadi. Beberapa sipir duduk di pos mereka, pura-pura tidak melihat apa yang sedang berlangsung. Dalam dunia mereka, keadilan kadang berjalan dengan caranya sendiri. Dan bagi seseorang seperti Ibtu Budi, seorang pengkhianat, seorang pemangsa yang akhirnya menjadi mangsa, tak ada pengadilan yang lebih mengerikan selain pengadilan dari mereka yang selama ini ia sakiti. Malam masih panjang, dan teriakan yang tertahan di dalam lorong itu hanya akan menjadi bisikan samar yang hilang bersama kegelapan. Tubuh Ibtu Budi terseret di sepanjang lorong sempit penjara, kakinya menyeret lantai yang dingin dan berdebu. Setiap inci tubuhnya kini penuh luka, darah merembes dari pelipisnya. Setelah dipukul dengan keras, nafasnya tersengal, dadanya nyeri, tetapi yang paling menyiksa adalah teror yang menggulung di dalam kepalanya. Ia selalu mengira dirinya tak tersentuh, bahwa kekuasaan yang ia bangun akan melindunginya sampai kapanpun. Namun kini, di dalam tempat yang seharusnya jadi perlindungannya, ia dikelilingi oleh musuh-musuh yang menatapnya dengan kebencian yang tak tertahankan. Mereka berhenti di sebuah sudut terpencil di dalam penjara, jauh dari jangkauan mata sipir yang telah dibayar untuk membiarkan ini terjadi. Togar berdiri di depan Ibtu Budi, menyeringai puas. "Kau ingat aku, Budi? Dulu aku hanya seorang bandar kecil, tapi kau jebak aku dan mengirimku ke neraka ini, sementara kau terus bermain dengan bandar yang lebih besar," katanya dengan suara penuh amarah. "Sekarang, lihat siapa yang ada di neraka ini bersamaku." Para napi lain tertawa rendah, menikmati pemandangan sang mantan perwira yang kini tak lebih dari sekadar korban yang tak berdaya. Ibtu Budi mencoba bicara, mencoba menawar, tapi sebuah pukulan keras mendarat di rahangnya, membuatnya terhuyung. "Jangan bicara," salah satu napi memperingatkan dengan nada dingin. "Kami sudah cukup mendengar kebohonganmu selama ini." Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi ketakutan jauh lebih mendominasi. Ia bukan lagi seorang pemangsa. Ia adalah mangsa yang menunggu nasibnya ditentukan oleh orang-orang yang dulu ia anggap tak lebih dari sampah masyarakat. Togar berjongkok di depannya, menatapnya dengan mata yang menyala penuh dendam. "Di luar sana, hukum mungkin bisa menyelamatkanmu," katanya pelan, "tapi di dalam sini, hukum yang berlaku adalah hukum kita." Ibtu Budi tahu, tak ada jalan keluar. Ia bisa merasakan napas kematian mengintainya dari setiap sudut ruangan. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah akhir yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang masih membicarakan kejatuhannya, media masih menayangkan wajahnya yang dulu disegani kini penuh dengan kehinaan. Namun, di dalam penjara, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang tak tertulis di dalam hukum negara. Malam itu, jeritan tertahan menggema di sudut gelap yang tak terlihat oleh siapapun, dan ketika fajar menyingsing, Ibtu Budi bukan lagi ancaman bagi siapapun. Fajar menyingsing dengan tenang di atas bangunan penjara yang kusam. Namun, di dalamnya, sebuah tragedi telah terjadi. Saat para sipir melakukan pemeriksaan rutin, mereka menemukan tubuh Ibtu Budi tergeletak di lantai sel sempit yang kini bernoda darah. Wajahnya penuh luka lebam, bibirnya pecah, dan matanya terbuka kosong, seolah kematian telah datang tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Tangannya masih mencengkeram jeruji besi, seolah di detik-detik terakhirnya, ia berusaha mencari pertolongan yang tak pernah datang. Para napi lain hanya diam ketika mayatnya diangkut keluar. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bertanya. Semua tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama dinantikan. Kematian Ibtu Budi bukan sekadar pembalasan, tetapi sebuah pesan, bahwa bahkan orang yang paling berkuasa sekalipun tak bisa lari dari konsekuensi perbuatannya. Togar dan beberapa napi lainnya duduk santai di sudut blok, mengamati proses evakuasi itu dengan tatapan dingin. Mereka tidak perlu mengaku, karena di dalam penjara,
keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Berita kematian Ibtu Budi dengan cepat menyebar keluar tembok penjara. Media kembali heboh, para petinggi kepolisian terpaksa memberikan pernyataan resmi, menyebutnya sebagai insiden yang sedang diselidiki. Namun, di balik layar, banyak yang tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Beberapa pihak lega, beberapa pihak khawatir. Jaringan narkoba yang dulu dipimpin oleh Ibtu Budi kini kehilangan pelindungnya, dan ini bisa berarti dua hal, kehancuran total atau perebutan kekuasaan yang lebih brutal. Kompol Rendra menghela napas panjang saat ia membaca laporan tentang kematian mantan rekannya itu. Ada rasa puas, tetapi juga kesadaran bahwa pertarungan belum benar-benar usai. Setidaknya satu ular telah tumbang, gumamnya pelan. Namun, ia tahu, di luar sana masih banyak kepala lain yang siap menggantikannya. Perang melawan narkotika tak akan pernah berakhir hanya dengan kematian satu orang, apalagi seseorang seperti Ibtu Budi, yang telah menanamkan akarnya begitu dalam di dunia gelap ini. Malam itu, kota tetap berjalan seperti biasa. Lampu-lampu jalan menyala, kendaraan berlalu lalang, dan kehidupan terus berputar. Tapi di balik semua itu, di dalam lorong-lorong sempit dan gang-gang gelap, bayangan kejahatan masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bangkit. Kematian Ibtu Budi adalah akhir dari kisah seorang pengkhianat, tetapi bukan akhir dari cerita ini. Sebab dalam dunia yang penuh dengan kelicikan dan pengkhianatan, selalu ada seseorang yang siap mengambil tempatnya.